Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ihu bi iradi amsilatin adidatin yastabinu bihal muradu wa yadharul maksudu. Untuk memudahkan hal ini, kata beliau, saya akan berikan contoh-contoh bahwasanya kesamaan nama itu tak harus menunjukkan samanya apa yang dinamakan dengannya. Ya, kadang-kadang ada Allah punya nama, makhluk juga punya nama, tapi ketika disebutkan ini nama Allah dan ini nama makhluk, tak akan mungkin dapat sama. Contohnya, faqad samma Allahu nafsahu hayyan. Allah menamakan dirinya dengan nama Al-Hayy, Tuhan yang Maha Hidup. Faqala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Hidup, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang berdiri sendiri. Wa samma ba'dha ibadi hayyan. Allah pun memberikan nama sebagian hamba-hambanya dengan nama Hayy, yakni artinya yang hidup. Faqala, contohnya dalam surat Yunus ayat ke-31, yukhrijul hayya, Allah mengeluarkan yang hidup minal mayyit, dari yang mati. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Tentunya para ulama memiliki banyak tafsir di sini. Apa di antaranya? Kata mereka, manusia ini awalnya adalah tak ada, ya, mati, sperma, ya, benda mati, kemudian akhirnya Allah menciptakan dari sperma ini makhluk hidup. Wa ja'ala minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Subhanallah. Apalah arti sperma yang berjuta jumlahnya, kemudian akhirnya sperma ini Allah hidupkan dia. Yukhrijul hayya minal mayyit. Ya. Terkadang kita perhatikan bagaimana tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tersebut tak ada padanya kehidupan. Ya. Misalnya kita makan rambutan, habis makan rambutan ini biji mati nih, buang. Ya, dari biji yang mati ini Allah tumbuhkan akhirnya tumbuhan yang hidup. Yukhrijul hayya minal mayyit. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Subhanallah. Inilah maknanya. Ya. Itu rambutan tak ada apa-apanya, mati dia. Subhanallah. Ketika dia dicampakkan, kemudian Allah hidupkanlah rambutan ini. Bayangkan, biji ini entah siapa yang ngajari dia, sehingga akhirnya mengeluarkan, ya, akar-akar sedikit demi sedikit. Entah siapa yang ngajari dia, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala semata. Akhirnya akar-akarnya entah bagaimana caranya bisa menghujam ke bumi, mengisap apa? Saripati makanan. Antum ajarkan dia? Tidak. Subhanallah. Entah bagaimana prosesnya, akhirnya dia pun andai kata diletakkan dalam tanah, entah gimana caranya Allah buat, akhirnya biji ini pun mengeluarkan tunas, dibongkarnya lah dalam tanah, keluar dia ke atas. Entah siapa yang mewarnai, warnanya menjadi hijau atau warna merah atau antara itu. Subhanallah. Dia sendiri? Tidak. Dia ini mati, Allah hidupkan dia. Demikian juga lah manusia, sperma mati, akhirnya Allah buat menjadi makhluk hidup, bergerak-gerak. Ketika ditiupkan padanya ruh, mulailah bergerak. Subhanallah. Bahkan ketika diciptakan jantung, belum diciptakan ruh, bayi telah bergerak-gerak. Ya, ketika itu tak ada bedanya antara bayi tersebut dengan makhluk lain yang sama-sama hidup, tapi ketika diberikan ruh, muncullah kehidupan yang baru. Subhanallah. Inilah maknanya mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dan di antara tafsirannya adalah mengeluarkan orang yang mukmin beriman, karena orang yang hidup itu dialah orang-orang beriman. Orang yang tak beriman itu bukan hidup, dia mati. Allah mengeluarkan yang hidup maknanya adalah orang-orang yang beriman dari yang mati, dari yang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan Ibrahim sebagai sosok yang hidup dengan imannya dari bapaknya yang mati, Azar, yang kafir. Semuanya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu kita luaskan penjabaran makna al-hayy. Yang jelas di sini Allah menyebutkan sebagian makhluknya itu apa? Dengan nama hidup, sebagaimana Allah menyebutkan dirinya dengan nama hidup. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah mengeluarkan pula yang mati dari yang hidup. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan
yang mati dari yang hidup. Sebaliknya pula, walaysa hadzal hayyu mithla hadzal hayy. Maka tak sama hidupnya Allah, nama Allah yang Maha Hidup dengan hidupnya makhluk. Ya, lianna qawlahu al-hayyu ismun lillah. Karena firman Allah al-hayyu itu adalah nama Allah, mukhtassan bih, tentunya khusus bagi Allah. Wa qawluhu yukhrijul hayya minal mayyiti, dan firman Allah dia yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, ismun lil hayyil makhluk, itu nama untuk makhluk yang hidup, mukhtassan bih, maka sesuai pula hidupnya dengan makhluk tersebut. Ya, wa hadanil ismani yattafiqani idza jurrida min al-idhafah. Semua nama ini satu makna ketika dipisahkan tanpa dinisbatkan kepada apapun, sama. Hidup, hidup. Tapi ketika dikatakan hidupnya Allah, hidupnya makhluk, baru berbeda makna. Ya, kata beliau, amma fi halil idhafah, dalam kondisi setiap nama hidupnya disebutkan kepada sesuatu yang lain, wat taqyid, ya, falikullin minal musammayaini bihadzal ismi ma yaliqu bih, maka setiap nama-nama ini akan sesuai dengan apa dia disebutkan. Tak akanlah sama hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk. Nah, kemudian beliau hafizahullah mencoba untuk membandingkan hakikat daripada nama yang sama ini. Allah yang hidup, makhluk yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari mati. Allah yang Maha Hidup, yang Maha Tegak sendiri. Kata beliau, fal hayatul mudhafatu ila Allah hayatun mukhtassatun bih. Ketika nama hidup ini dinisbatkan kepada Allah, itu sesuai bagi Allah subhanahu, Tuhan yang Maha Suci, ta'liqu bi jalalihi wa kamalihi. Nama yang Maha Hidup tersebut sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Idh hiya hayatun kamilatun, karena memang hidupnya Allah adalah hidup yang sempurna, ghairu masbuqatin bi adam, tak didahului dengan sesuatu yang tiada. Adapun hidupnya makhluk didahului daripada sesuatu yang tak ada, akhirnya Allah adakan. Sekarang ini kita hidup, dahulu kita tak ada. Ya, di sini tak ada, saya yakin, yang lahir pada tahun 45, enggak ada. Ya, di sini tidak ada orang yang hidup pada tahun yang dilahirkan pada tahun 1945. Ada enggak? Tak ada. Kemana antum ketika tahun 45 dahulu? Di mana? Tak tahu kita. Tak ada. Kemudian ada yang tahun 74 baru muncul, ada yang tahun 80 muncul, tahun 90 muncul. Ya, artinya hidup kita ini sekarang nih, hidup kita ini didahului oleh ketiadaan. Adapun Allah selama-lamanya hidupnya sempurna, tak didahului dengan tiada menjadi ada. Selama-lamanya Allah ada. Ya. Wal awwal wal akhir, dialah yang pertama tanpa dimulai dengan ketiadaan. Ya, itulah Allah Jalla wa Ala. Kata beliau, masbuqatun bi adamin ghairu masbuqatin bi adamin wa la yalhaquha fana'un. Dan hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dikejar dengan sifat fana atau ketiadaan. Adapun manusia, ini hidup sekarang kita, tapi hidupnya kita ada jangkanya. Datang masanya kita akan binasa. Ya, karena tak ada kita yang abadi. Karena semua kita ini fana. Arti fana, tak kekal. Walaupun kita ini hidup, akan ada akhirnya kita mati. Wallahu a'lam. Mungkin tahun 2020 sebagian orang tak ada lagi di sini, bukan di atas sini lagi dia. Di mana? Di bawah, di Tamiang mungkin. Mungkin enggak? Yang hadir sekarang mungkin enggak jika Allah berkehendak 2020 enggak ada sini lagi di bawah. Jangankan 2020, besok pun mungkin saja. Mungkin nanti siang saja telah berubah. Tak ada lagi kita di Sabirun Najah. Di bawah diletakkan, di Tamiang di bawah sana. Bukan di atas Tamiang, tapi di bawahnya. Atau di Sungai Panas sana. Subhanallah. Tak ada yang mengetahui. Dan inilah kehidupan kita. Tak akan sama dengan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zawalun. Ya. La yalhaquha fana'un aw zawal. Hidupnya Allah tak akan mungkin disamakan dengan hidupnya makhluk yang ada batasnya. Tak kekal, yang akan hilang dan binasa. Wala ya'tariha naqsun. Dan hidupnya Allah Subhanahu wa taala adalah hidup yang sempurna tanpa ada sedikit pun kekurangan. Sebagian makhluk hidup, tapi kata orang hidup segan mati tak mau. Dibilang hidup pun payah, sakit, ya, menderita berbagai macam penyakit. Yang dibilang hidup tak ada padanya kehidupan. Ya, dibilang mati masih bernapas, masih makan, masih minum. Ya, hidupnya makhluk itu walaupun hidup ya tariha naqsun. Ya.
Kadang-kadang hidupnya makhluk itu dipenuhi dengan berbagai macam kekurangan. Dia hidup, tapi ketika sedang ngaji, mati dia, ngantuk dia, tidur dia. Inilah namanya ya'tariha naqsun. Sempurna antum ngantuk itu sempurna antum makhluk. Kalau antum tak pernah ngantuk, antum jadi Tuhan. Subhanallah. Jadi inilah beda antara hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk. Hidupnya makhluk penuh dengan segala macam bentuk kekurangan. Ya, hidup siang hari, malam hari mati dia. Kadang-kadang belum lagi malam, masih di kajian subuh, mati dia. Subhanallah. Inilah namanya makhluk. Ya, kata beliau, au dhu'fun. Kadang-kadang dia hidup tapi lemah. Jalan pun pincang-pincang kawan tuh. Lemah. Subhanallah. Ya, kadang-kadang jalannya tegap. Apanya lemah? Kantongnya lemah, uang tak ada. Mau bergerak ke sana, mau bergerak kemari, terpekur aja dia. Kenapa? Karena tak ada uang. Hidup juga, tapi dia lemah. Mana-mana bawa maaf sana kemari tak diterima, semua tak menerima. Subhanallah. Hidup juga tapi lemah. Ya, orang makan 3 kali, dia makan sehari sekali. Subhanallah. Orang makan nasi, dia makan singkong. Ini contoh saja. Semuanya hidup, tapi hidupnya berbeda-beda. Tapi Allah sempurna kehidupannya. La ya'tariha naqsun aw dha'fun wa la yatakhallaluha sinatun aw naum. Allah hidupnya sempurna tanpa ada padanya sedikit pun ditimpa rasa kantuk ataupun tidur. Inilah kesempurnaan hidup Allah SWT. Ya, kadang-kadang kita tak sempurna hidup kita. Kadang-kadang wallahi tidur kita pun tak sempurna. Kadang-kadang tidur tapi ya mata setengah mati berusaha terpejam tak nyenyak. Banyak sekali pikiran-pikiran tak sempurna. Kata beliau, mutadhamminatun likamali sifatihi wa 'azamati nu'utihi. Maka segala macam nama Al-Hayy tersebut sempurna, ya, mencakup segala macam kesempurnaan bagi Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tak sebagaimana kita yang sama-sama hidup, ya, tapi berbeda hidup kita dengan hidup Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibahas? Jawabannya apa? Membantah orang Jahmiyah yang mengatakan tak boleh Allah diberikan nama, atau orang Mu'tazilah pun demikian, tak boleh Allah diberikan sifat. Itu orang Jahmiyah. Jahmiyah tak boleh Allah diberikan nama, diberikan sifat, tak boleh. Kalau andai kata orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah boleh diberikan nama tapi tak boleh diberikan sifat. Cuma nama-nama tersebut nama belaka. Sebagian ahlul kalam yang lebih minim lagi kerusakannya, mereka adalah orang-orang ahlul kalam seperti Maturidiyah yang mengatakan Allah itu punya nama, ya, dan Allah itu punya sifat, tapi sifatnya terbatas. 7 contohnya, 13 contohnya, 20 contohnya. Dan semua nama-nama ini pun adalah, tak semua nama ini mengandung sifat. Ada nama yang mengandung sifat seperti Al-Qadir, As-Sami, tapi ada nama ini hanya nama belaka. Ini lebih ringan, tapi masih tetap tak sesuai dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subhanallah. Sejak kecil kita dijejali. Nama Allah yang kau hafalkan wajib bagi Allah nih. Ini sifat Allah kau hafalkan berapa? 20. Mana sifat rahmat Allah? Tak ada. Bagaimana dengan nama Allah SWT? Wa huwal Ar-Rahmanur Rahim. Bukankah di baliknya ada terkandung sifat rahmat? Bukan. Itu bukan sifat rahmat, tapi itu adalah kehendak Allah untuk memberikan kebaikan kepada makhluknya. Namanya sifat iradah. Mereka palingkan kepada sifat lain. Ini panjang lebar gara-gara ada ahlul kalam. Kalau enggak panjang kajian kita ini. Berkaidah demi kaidah. Subhanallah. Ya karena itulah dahulu para sahabat enggak heboh seperti gini. Kenapa heboh? Itu untuk mengcounter ahlul kalam dalam bab asma wa sifat yang mereka menyimpang jauh. Subhanallah. Ya. Dan orang ketika tak ikut cahaya, tak ikut wahyu akan menyimpang jauh-jauh sekali. Subhanallah. Kemarin saya lihat di YouTube. Subhanallah, ada peringatan Maulid Nabi mulia sallallahu. Kayaknya daerahnya Bangladesh atau India gitu. Buat putar besar, dipotong-potong. Setelah itu mereka Happy Birthday Nabi. Tak pakai baju lagi. Subhanallah. Jauh. Potong-potong. Ya ilahi Rabbi. Subhanallah. Kita lihatnya ini bukan agama yang Nabi ajarkan. Mungkin sebagian mereka meyakini Nabi hadir. Lebih parah, lebih teruk lagi. Subhanallah. Nabi bisa ke Bangladesh dengan ruhnya. Nabi bisa ke India dengan ruhnya. Wish.
Begitu juga dengan bab asma wa sifat. Subhanallah. Allah mengatakan tak boleh kau katakan dia di atas. Kamu berarti samakan dia dengan makhluk. Ya, bagaimana kau katakan dia di atas? Berarti dia bertempat. Berarti dia butuh tempat. Kalau katakan dia bertempat, sebelum tempat ada dia di mana? Otak yang pening sebenarnya. Al-Quran jelas mengatakan. Subhanallah. Kalau nggak ada ahlul kalam nggak belajar kita ini. Nah, kemudian dia bandingkan dengan kehidupan makhluk. Tadi kita bahas tentang hidupnya Allah, hidup yang sempurna, tak diliputi dengan kekurangan, tak diliputi dengan kantuk, letih, tak ada, sempurna. Hidup kita hidup, tapi kita ditimpa berbagai macam bentuk kekurangan. Kita mengantuk, kita tertidur, kita letih, lemah, kita lupa. Hidup tapi lupa. Kadang pening di mana letakkan kunci motor. Subhanallah. Yang paling pening lagi adalah orang yang lupa. Di mana aku letakkan kacamataku? Dicari kemana-mana, rupanya di mata kawan. Inilah hidupnya manusia. Kadang heboh dia udah. Semua orang buatnya heboh. Kan cari dulu di mana kacamata ayah taruh ini. Cari bongkar mana-mana. Tuh ya. Oh iya, lupa. Inilah hidup kita. Subhanallah. Wal hayatul mudhafatu ilal makhluk hayatun mukhtassatun bih. Maka ketika dikatakan makhluk itu hidup yang khusus bagi makhluk, taliku bidhu'fihi atau bidha'fihi wa naqsihi wa kaunihi makhluqan, tentunya sesuai dengan segala macam kekurangannya, kelemahannya, karena dia adalah makhluk. Fahiya hayatun masbuqatun bi adam. Di antaranya hidupnya dahulu dengan sesuatu yang tak ada. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinun, pernahkah datang kepada manusia ingatan bahwa sesuatu saat minad dahri lam yakun syai'an madhkura, dia tak ada sama sekali. Enggak ada di sini yang tahun 45 lahir. Tahun 45 di mana semua antum? Tak ada. Subhanallah. Apalagi tahun 30 tak ada. Sini yang hidup pada tahun 30. Tak ada. Ya, kemana pada tahun 30 kita semua? Tak ada. Barulah sekarang kita ada. Ya. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, pernahkah datang pada manusia suatu ingatan dahulu mereka tak ada. Ailatun ila mautin wa halak, kemudian ada, dan adanya ini akan berjalan menuju kematian dan ketiadaan kembali. Dahulu kita tak ada tahun 40, tahun 30. Sekarang ini ada tahun berapa? 2018, mau masuk 2019. Salah, belum. 2017 mau masuk 2018. Subhanallah. Dan kita berjalan menuju ketiadaan. Entah tahun 2019 nanti tak ada lagi kita. Hanya Allah yang tahu. Subhanallah. Berjalan setiap hari kita menuju ketiadaan, menuju kepada kefanaan, menuju kepada kebinasaan tiap hari. Tambah dekat. Supaya kita tahu kita telah dekat kepada kematian, diciptakan uban. Nih, ku sebar kepadamu uban. Kau lihat wajahmu lagi. Oh iya. Bahaya. Subhanallah. Masih belum juga mau kembali kepada Allah, degil juga masih, bandel juga. Nih kukurangi kesehatanmu. Ini tak boleh, itu tak boleh, itu tak boleh. Dicabut kenikmatan hidup. Makan pun tak boleh sembarangan. Mata pun sudah agak kabur-kabur memandang. Kecuali mandang wong merah tetap hafal dia. Subhanallah. Begitulah makhluk. Lambat laun melemah. Ketika sekarang Masya Allah berdiri tegak, lambat laun bengkok, bungkuk jadinya. Subhanallah. Lama-lama bungkuk, maaf, jatuh, mati, simpan di bawah tanah. 3 hari, 5 hari, sebulan, 2 bulan, udah hancur. Tinggal tengkorak. Lambat laun hancur, tengkorak pun habis, hancur. Subhanallah. Ya, itulah kita. Ya, sekarang kita masih menikmati berbagai macam hidangan-hidangan yang Allah keluarkan dari dalam bumi ini. Yang mana hidangan-hidangan ini, tanaman-tanaman ini sebagian dia tumbuh dengan jasad-jasad makhluk. Ya enggak? Yang menjadi pupuk, bangkai-bangkai yang menjadi pupuk. Ya. Boleh jadi suatu saat kelak orang makan dari tanaman-tanaman yang tanaman ini menyerap daripada abu dan debu kita semua. Kita menjadi pupuk. Sekarang kita jual pupuk. Ya enggak? Sebagian orang, kau apa kerjamu? Aku jual pupuk. Besok kau dijadikan pupuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Berubah kehidupan.
Tengoklah orang jual pupuk, bilang sama dia, Pak, kau dah kaya kali, ku tengok ini pupukmu, Masya Allah. Sebelum kau dibuat Allah jadi pupuk, banyak-banyak kau berinfak, bersedekah. Nanti kau akan jadi pupuk, dikalengkan orang. Subhanallah. Begitulah kehidupan. Ada menuju ketiadaan. Dari tak ada kembali. Subhanallah. Inilah kata beliau, ya. Ailatun ila mautin wa halak, menuju kebinasaan, kehancuran. Ya, diberilah segala macam tanda-tanda, isyarat-isyarat. Tubuhnya melemah, kekuatannya berkurang. Dahulu berlari begitu hebat, sekarang jalan pun dah pincang-pincang. Subhanallah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, kullu syai'in halikun, semuanya akan binasa, illa wajha, kecuali wajah Allah Jalla wa Ala. Mashubatun bi dha'fin, dan kehidupan manusia senantiasa diiringi dengan lemahnya hidup tersebut. Lemahnya kehidupan manusia. Kama qala ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan begitu lemahnya. Nah, ini contoh kedua, bahwasanya nama itu jika disebutkan kepada Allah sempurna, sesuai. Tapi jika nama tersebut ada pada makhluk, disebutkan kepada makhluk, tak sempurna, tak sesuai. Ya, meskipun sama namanya. Artinya kesamaan nama tak harus menyamakan sesuatu yang dinamakan dengannya. Ya.